Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Maret 2026. Sebelum Mari memulai Taurus, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ya, ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ini dia, ada energi dari, The Chariot di sana ya. Berikutnya ada energi dari, berikutnya ada energi dari ini, baik. Kemudian ada energinya di sini. Berikutnya ada energi dari ini. Gitu. Ya. Berikutnya ada energi dari Two of Wands. Kemudian ada energi dari Seven of. Kemudian ada di sini. Gitu. Nah, ya. Jadi kalau Mari bilang gini, ini tuh nampaknya hubungan yang sebenarnya kamu pilih untuk kamu bawa ringan saja gitu ya. Jadi kayak kamu pilih relationship ini bukanlah menjadi fokus utama dalam hidupnya kamu gitu. Bahkan beberapa bisa saja kamu yang tadinya ingin serius, kamu ingin serius banget menjalani dan bahkan membangun relationship dengan si dia. Ini tuh bisa kamu putuskan untuk tidak kamu lakukan lagi. Gitu. Makanya tadi kata Mari, kamu ingin ringan sajalah dengan dia. Dan beberapa, walaupun ini tuh belum sebuah keputusan yang final, tapi bisa, kamu sudah mulai ngambil ancang-ancang ya. Relationship-nya kalian ini tuh kamu akhiri saja. Kamu sudahi saja. Gitu. Walaupun tadi ya ini belum final, masih kayak bisa banget untuk berubah-ubah gitu. Namun setidaknya mulai dari tanggal 14 hingga tanggal 21 bulan Maret ini. Gitu ya. Kamu pilih dulu lah ya. Lebih cenderung kamu izinkan dirimu untuk memilih. Memulai untuk mengakhiri relationship dengan si seseorang ini gitu ya. Nah, memang walaupun katakan kamunya itu tuh memilih untuk mengakhiri dengan dia, bisa-bisa tetap juga di situ ada harapannya kamu bahwa dia jangan kecewa, bahwa dia jangan marah. Jadi sehingga hubungan kalian berdua ini tuh menjadi hubungan yang tetap ada tali silaturahminya gitu ya. Jangan menjadi musuh, jangan menjadi lawan di sana. Gitu loh. Ya, dia bisa terima dengan baik. Jadi kemudian ada tetap menjalani interaksi sebagaimana layaknya dua orang yang pernah saling mengisi hari-hari, mengisi dunia asmara, percintaan satu sama lain gitu ya. Jadi kamu tidak berencana untuk bermusuhan lah pokoknya. Seperti itu ya, diawali dengan baik, diakhiri juga dengan baik-baik. Kayak gitu ya menurut kamu. Nah, di sana. Nah, tapi kalau tadinya ini hubungan masih dalam tahapan proses PDKT, bisa-bisa ya memang untuk di saat sampai tanggal 21 kamu kayaknya mau nunjukin sama dia ya bahwa upaya PDKT ini tuh udah nggak usah lagi gitu loh. Nggak usah lagi. Kak, ini tuh jadi kenalan saja kah, jadi sebatas temanan saja kah, sahabatan saja kah, adik kakak saja kah, jangan lebih daripada itu. Gitu loh maunya kamu, nggak usah masuk ke urusan cinta-cintaan gitu ya. Walau kamu bisa kayak ngeliat bahwa orang ini tuh adalah ya usaha-usahanya dia gitu yang cukup ekstra, tapi kayak kamu pengen menolak usaha ekstranya dia itu. Tapi bagaimana caranya menolak ekstranya, tindakan ekstranya dia itu tuh tidak membuat dia akhirnya marah sama kamu, benci sama kamu, jadinya memusuhi kamu gitu. Nah, Mari lihat ada usahanya kamu di sana gitu ya. Gitu loh. Walaupun tentu ini usahanya usaha tipis-tipis lah, nggak yang usaha sampai gimana banget gitu. Nggak juga gitu ya.
Karena boleh-boleh memang pertimbangannya kamu. Hubungan ini tuh terlalu sulit ya. Kalaupun mau untuk digarap dengan baik, terlalu sulit. Itu aja sih poinnya kamu di sini ya. Terlalu sulit. Jadi walaupun kalian sudah berpacaran sekian lama ya, punya kedekatan lah katakan gitu ya, udah sekian lama, atau bahkan kalian sudah membangun hubungan rumah tangga sekian lama, tapi bisa-bisa kamu tuh kayak menyadari ya tadi tidak mudah, terutama bagi kamu pribadi gitu loh. Sementara ya mungkin kamu ya nggak mau lagi ya untuk punya hidup itu tuh penuh perjuangan di sana ya. Beberapa di antara kalian udah pengen aja lah hidup itu tuh slow living lah istilahnya gitu kan, udah lebih santai gitu loh ya. Karena boleh-boleh masih banyak lagi hal-hal yang mau kamu fokuskan dalam hidupnya kamu gitu loh, yang juga butuh energi ekstra dari kamu gitu ya. Nah jadi tidak dalam urusan cinta-cintaan terutama dengan dia mau kamu arahkan ya atensinya kamu ataupun aliran dari energinya kamu. Nah seperti itu ya. Nah di sana. Nah apalagi ya tadi kalau kalian itu tuh sudah berumah tangga, tentu kamu kan udah tahu nih lika-likunya dengan si pasangannya kamu ini gitu. Dan lika-likunya dengan dia itu tuh bisa-bisa dalam perhitungannya kamu kayaknya tidak worth it lagi nih untuk kamu perjuangkan gitu loh. Jadi kayak lagi malas berjuang, udah gitu aja modelnya kamu. Malas kamu untuk meribetkan dirinya kamu ya dalam urusan relationship asmara dengan si seseorang ini. Beberapa kayaknya boleh nih pertimbangannya kamu karena melihat ada di sini tuh ya agaknya kalian tuh LDRan ya. Nah jadi situasi LDRan ini bisa-bisa memang nggak cocok untuk dirimu. Kamu kayak tahu diri aja, kamu sadar diri. Aku tuh nggak bisa kalau urusannya jauh-jauhan dengan kekasih. Karena mungkin love language-nya kamu physical touch gitu ya. Atau kemudian namanya kalau orang Taurus kan, maunya itu tuh kan nyata-nyata ya. Sementara ini bisa kamu tangkap seperti hubungan di alam goib. Gitu ya. Berat. Kalau ini tuh hubungannya macam di alam goib gitu. Kamunya itu tuh ya punya kebutuhan ya. Kak deket sama pasangan gitu loh. Apalagi kalau misalnya kayak tuh LDR-nya berbeda nih, durasi waktunya cukup jauh. Misalnya kita di Indonesia siang hari, dia di sana masih pagi-pagi buta misalnya, kan tuh repot ya. Kamu udah malam, dianya masih siang, dianya gitu-gitu tuh ya. Payah kamunya di sana, payah kamu. Dan kemudian adalah banyak pasti pertimbangannya kamu di sini. Kamu bukannya cemen. Tapi ya itu tadi ada hemat-hematnya kamu, ada hitung-hitungannya kamu di sini. Gitu. Kamu tahu diri, sanggupnya kamu tuh sampai seberapa sanggup, kuatnya kamu itu tuh sampai seberapa kuat, puasnya kamu sampai seberapa puas, inginnya kamu itu tuh seperti apa, bagaimana. Kamu tuh tahu banget gitu loh. Nah, disitulah akhirnya kamu kayak memilih untuk udahlah, nggak usah dah gitu. Nggak usah lah gitu ya, walaupun kamu masih kayak nangkep bahwa si dianya itu tuh masih ada usaha-usahanya ke kamu, tapi disinilah alih-alih kamu mensupport usahanya dia ya untuk bisa bersama dengan kamu malah kayak ada usaha untuk menggagalkan gitu ya, bahasa kasarnya mari ya, kamu bisa berusaha untuk menggagalkan upaya niat dari si dianya itu. Nah di sana jadi kayak dari kemarin-kemarin hari sebenarnya ya, kalau mari tangkep, sudah mulai kamu melakukan aksi menjauhkan diri dari dia. Ya, sudah mulai kamu melakukan aksi untuk menyadarkan dia bahwa kamu udah bisa gitu. Bahwa ini tuh seperti tanda petik ya, usaha sia-sianya dia. Nah, di sana. Jadi kamu ya masih ada menyala empati simpatinya kamu ya. Jadi kamu nggak menikmati kekecewaannya orang gitu loh. Ya, kamu nggak menikmati rasa sedihnya orang, itu kesia-siaan yang dilakukan oleh orang untuk kamu tidak menikmati itu. Jadi ya baiklah kamu di sini orangnya ya, kalau mau lihat baik kamu gitu. Jadi kamu tahu bahwa ya kecewa itu tuh berat, nggak enak rasanya. Jadi sehingga kamu tidak mau menjadi alasan kekecewaan bagi orang gitu. Dan ya sesungguhnya kalau untuk beberapa nih ya, rasa sayang itu tuh masih ada ke dia.
Tapi bukan berarti bahwa rasa sayang itu tuh ditunggangi oleh rasa cinta. Karena kalau rasa cinta, ada di situ tuh keinginan untuk bersama, menyatu dengan orang yang dicinta, gitu. Nah, di sini tuh kamu bisa saja sudah kayak mengkondisikan dirinya kamu, ya udah nggak usah pakai cinta ke dia, sehingga nggak ada keinginan untuk bersama, gitu loh. Ya, cukup hanya ya sewajarnya lah interaksi antara satu manusia dengan manusia lain, gitu ya. Nah di situ. Atau yang tadi kayak adik kakak, gitu ya. Itu kan juga sebuah hubungan istimewa ya, tapi bukan dalam artian romantika kan gitu ya. Hanya sebagai ya kasih sayang lah gitu, kasih sayang yang lebih dalam kepada manusia lain gitu kan, kalau dia ceritanya adik abang-abangan gitu loh ya, adik-adikan gitu. Di sana ya gitu. Jadi yang kayak kamu beberapa kayak mulai agak-agak lebih nambahin ya tindakannya kamu ke dia. Tadinya kamu hanya diem, kemudian beberapa boleh itu tuh kayak kamu hapus nomornya dia. Nah kayak gitu ya kan. Nah, mungkin saja kalau kamu tuh lebih berani, kamu akan ngomong belak-belakan ke dia gitu ya. Aku sih nganggap kamu orang baik, aku nganggap kamu itu tuh gini begitu gitu. Tapi kalau untuk asmara, sorry aku belum bisa gitu ya. Ada lebih gentle-nya kamu kepada dia. Timbang-timbang tadi kayak kata Mari, timbang-timbang dia nanti kecewa suatu saat, mendingan kamu berani terbuka, begitu kayaknya prinsip kamunya ya. Nah di sana. Jadi yang kayak dia nggak usah lagi lah untuk lebih dengan kamu, dan kamu juga demikian. Kamu juga tidak merasa bahwa kamu harus ada tindakan lebih kepada si dianya. Gitu. Maksudnya lebih dalam artian kemajuan dalam relationship asmara ya. Gitu loh. Tadi yang kayak bahasanya Mari. Yang tadinya kalian cuman PDKT akhirnya menjadi pacaran. Nah, maunya kamu jangan begitu. Kemajuan yang lebih kamu harapkan justru kemajuan untuk semakin berjarak. Untuk semakin menyadari bahwa relationship ini tuh tidak pantas untuk digarap dengan sebegitu ekstranya. Gitu. Kalau kamu nggak menyadarkan dia, tapi kamu akan menyadarkan dirinya kamu sendiri. Kamu akan lebih sering ya mensugesti dirinya kamu sendiri, gitu loh. Untuk jangan berharap, jangan kayak nekat, gitu, ya, jangan nekat, gitu. Jangan lagi untuk pakai acara berjuang gitu loh, ceritanya, ya. Kalau kamu tidak menyadarkan dua belah pihak, yaitu kamu dengan dia, maka kamu hanya akan mengusahakan kepada dirinya kamu sendiri, gitu. Dengan harapan ketika kamu sudah makin sadar, maka secara otomatis keadaan ini tuh akan berubah. Seperti itu ya. Nah si dianya sendiri ini tuh boleh ini ya, semacam dia tuh tahu itu maksudnya kamu ini tuh apa gitu. Maksudnya kamu itu tuh kayak kamu nggak mau hubungan kalian berlanjut ke depan. Tahu dia. Kamu pikir ini orang bodoh? Enggak, ini orang mengamati kamu betul ini gitu. Oh ini tuh kamu kayak mau hanya adik kakak aja. Oh ini kamu hanya mau jadi temenan saja gitu ya. Oh kamu ini tuh hanya mau jadi rekan kerja saja dengan dia gitu ya. Hanya sebatas partner bisnis, hanya sebatas antara atasan dan bawahan. Tahu dia tuh, oh kamu hanya mau jadi tetanggaan saja. Ngerti dia tuh, ngerti. Nah di sana ya. Tapi memang si dianya itu tuh bukan karena ngerti lantas dia yang kayak ya udahlah aku ngikut aja sama maunya kamu. Enggak juga. Kalau bisa dia akan mempengaruhi kamu, maka dia akan tetap coba itu mempengaruhi kamu. Tapi tidak dengan jalan untuk mengintimidasi kamu dengan sebegitu hebatnya ya. Kayak, wih kamu gak bisa nih ninggalin aku ya. Wah kamu kok bisa nih ya jauh dari aku. Oh gak boleh nih, harus ya. Gitu. Malah dia gak bakalan kayak main-main model-model preman seperti itu ya. Enggak. Gitu. Tapi dia akan dengan cara seelegan mungkin ya. Dengan cara yang sebermartabat mungkin gitu. Dia masih akan tetap ngasihkan kepada kamu tuh alasan ya untuk merubah pikirannya kamu. Di situ ya. Dia bisanya itu sebenarnya menerima apabila kamu katakan mau cabut dari relationship ini. Kamu mau menghambat
kemajuan dari relationship ini. Bukannya dia nggak bisa terima, dia bisa terima. Tapi bukan pakai acara terima-terima plong gitu aja, enggak, tipis-tipis. Kamu masih harus dipengaruhi gitu ya. Syukur-syukur kalau maunya dia dengan kamu itu tuh tetap bisa berlaku. Karena katakan misalnya kamu itu tuh nggak mau sama dia, tapi dia mau sama kamu, terus gimana? Katakan kamu mau berakhir sama dia, tapi dia nggak bisa berakhir sama kamu, gitu. Nggak bisa. Kayak tidak punya hubungan eksklusif dengan kamu, kayaknya dia nggak mau. Harus ada eksklusifnya dengan kamu, harus ada istimewanya dengan kamu, gitu. Dan boleh-boleh, ya seneng sih kalau jadi kakak adik sama kamu. Tapi alangkah lebih senengnya kalau bisa jadi pacarnya kamu. Nah, gitu. Ya, di sana. Seneng sih bisa tetap bersilaturahmi dengan kamu. Tapi kalau bisa masih tetap jadi pacar. Tetap berstatus suami istri dengan kamu. Kenapa? Gitu. Jadi bisa-bisa ya dalam relationship ini kamu yang melihat ada problem. Tapi si seseorang ini tidak, dia tidak melihat ada problem di sini. Kalaupun ada problem, tapi macam ada kepercayaan diri seseorang ini tuh, problem itu mah problem kacang-kacang, gitu loh. Alah apa itu, tidak ada masalah di situ, gitu dia. Bisa kutuntaskan itu, tak selesai ini tuh, gitu dia di sana. Sekiranya kalau dia melihat juga ada masalah ya dalam hubungan kalian. Kayak kata kamu misalnya ya, kamu LDRan, terus kamu bilang ada jarak, ada waktu yang sangat berbeda gitu. Ada kendala komunikasi dan sebagainya. Menurut dia apa itu, kaleng-kaleng itu. Gitu loh. Mau kamu siang dia malam kan masih bisa gitu loh. Pokoknya dia kayak tidak melihat ada sebegitu beratnya ya problem di hubungan kalian ini. Gitu. Bisa dia handle, gitu menurut dia. Mampu dia untuk lampaui gitu di sana. Jadi kayak seseorang ini tuh kalau boleh dia berharap ke kamu tuh udahlah nikmati aja gitu loh. Nikmati aja dengan dia, nggak usah kamu kayak nyari-nyari ginilah gitulah gitu ya. Nggak usah apa sih gitu. Karena menurut seseorang ini tuh juga gini, kalau kamu memilih bersama dengan dia, kamu akan baik-baik saja. Gitu menurut dia ya. Karena gini, kalau mau hanya mencari kepuasan dari kamu, tidak serendah itu dia. Menurut dia nih loh ya. Kalau hanya melihat kamu sebagai ajang untuk kepuasan egonya dia rasa tidak serendah itu juga dirinya. Gini, katakan walaupun dia mencari kepuasan ego, tapi egomu pun ingin dia senangkan gitu. Jadi kayak lu seneng gue happy, lu gembira gue ceria, gitu. Lu tenang gue damai. Jadi maksudnya bahwa bukan berarti menurut dia nggak mau ada kontribusi, dia pun mau untuk berkontribusi dalam relationship ini, gitu. Tapi bisa-bisa ya kamu mungkin punya hemat ya. Aku udah lihat sih kontribusinya dia, tapi kontribusinya dia kok rasa-rasanya belum cukup, misalnya kayak gitu ya. Nah ini memang agak-agak repot ya. Puas bagimu tidak puas bagi dia, cukup bagimu tidak cukup. Cukup bagi dia tidak cukup baginya kamu. Puas bagi dia tidak puas bagi kamu. Ya namanya tolak ukur orang beda-beda ya. Seperti itu kan. Nah di sana. Tapi gitulah. Harapannya dia, udahlah, nggak usah kamu ribet. Gitu, nggak usah kamu kayak sibuk aja nyari-nyari beban-beban bagi kamu, nggak ada beban, gitu dianya, disantuin aja, gitu ya. Nah tadi ya walaupun kata kamu misalnya ini rumah tangga kamu dengan dia ya, dia masih sanggup jadi suamimu, dia masih sanggup jadi istrimu, gitu dianya. Nah di sana, pokoknya kamu ada aja, kamu mau aja udah. Gitu. Dan dia itu tuh butuh ya. Sebenarnya dia itu tuh butuh untuk dapat cinta dari kamu. Gitu. Ini yang paling utamanya dia. Kayak mengetahui bahwa kamu mencintai dia, rasa-rasanya semacam ada rasa puas di sana. Ada rasa bangga di sana.
gitu loh, dicintai oleh kamu, itu tuh penting bagi si seseorang ini. Di sana ya, bisa melihat bahwa kamu menatap dia dengan pandangan cinta, kamu melihat, kamu kayak menyatakan dirinya kamu ingin dengan dia, membutuhkan dia, wah seneng dia. Malah itu yang dia kejar dalam relationship ini tuh dengan kamu. Jadi kamu mau kayak bilang-bilang cerai sama dia, cerai apa sih? Gitu dia tuh. Apain sih cerai? Gunanya apa cerai ini? Gitu loh. Kan baik-baik saja kok rumah tangga kita. Gitu dianya. Kalau menurut dia sih dia nggak ada bikin masalah ya bagi kamu di situ. Karena kalau menurut seseorang ini dia sudah cukup main terang-terangan sama kamu. Jadi kayak nggak ada dia tutup-tutupi. Jadi harapannya dia ketika dia tidak pernah menutup-nutupi apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, bagaimana dia, bagaimana keadaannya gitu ya. Harapannya dia ya kamu paham, kamu mengerti. Gitu loh. Dan tidak ada komplain dari kamu. Bukan kamu jadikan alasan sebagai hal-hal ya yang membuat kamu beban, membuat kamu berat, membuat kamu begini dan begitu dalam artian yang tidak menyenangkan. Nah, seperti itu. Kejujurannya dia adalah bentuk dari usahanya dia ya, terbuka kepada kamu ya, membuat kamu itu tuh tahu betul tentang bagaimana dia. Gitu. Jadi intinya bahwa orang ini tuh ya melihat bahwa hubungan kalian tuh tetap ideal untuk dijalani. Sementara kamunya sendiri nampak-nampaknya mari tidak demikian ya. Oke, baiklah. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut energi dari Aries, kemudian Virgo, ada Leo, ada Scorpio di sini, Pisces hadir. Kemudian ada energi dari Gemini ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.